Semoga seluruh aktivitas kita, zikir, sedekah, tahmid, dan duduknya kita serta sujudnya kita kepada Allah diterima dan dilibatkannya dan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah atas sesuatu kita baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahullah, hadirin berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jemaah. Mari kita bersama-sama berupaya maksimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat, dalam hadis riwayat An Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdi khairan iftah lahu qafla qalbi. Rawahu Syekh. Dari Abi Dzar, Rasulullah bersabda, ketika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi golongan ahli baik, maka Allah bukakan hatinya, Allah bukakan tutup hatinya, maka dia menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut dapat diartikan bahwa akhlak yang baik, sopan dalam berbicara, santun dalam bertindak, sikapnya mencerminkan apa yang dia ungkapkan, amantu billah wa bi rasulih. Jadi akhlak terpuji di antaranya adalah lemah lembut, yang seyogyanya ini bisa dipegang oleh setiap kita, hamba-hamba Allah yang mengaku dirinya sebagai pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada para sahabatnya, bahkan kepada musuhnya pun dia, Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Ciri orang yang bersikap lemah lembut, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mudah untuk berderma, mudah untuk memaafkan orang lain. Kadang-kadang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang yang senang ketika mendapatkan sesuatu. Jarang rasanya ada orang yang senang ketika setelah menghabiskan hartanya. Tetapi mari kita berupaya menjadi bagian orang-orang yang sedikit, yang terus berderma sekemampuan kita. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah, tercatat orang-orang yang bakhil.
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang terus berderma. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tanganmu di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rasulullah SAW bahwa Allah mengajarkan kepada kita lewat Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perintah Allah kepada Rasulullah agar bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Karena di zaman Rasulullah dominasinya adalah orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diperintahkan untuk tetap bersikap lemah lembut. Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sya'na. Sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi dengan kelemah lembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan tampak jelek. Dalam hadis yang lain, "Man yukhramur rifqa yukhramul khaira." Barang siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka dia tidak mempunyai kebaikan. Hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari sahabat yang mulia Abu Bakar menemani baginda Rasulullah SAW. Ketika menemani, orang kafir Quraisy mengejek Abu Bakar. Ketika dia sedang berjalan diejek, sampai dia duduk pun diejek. Ketika berdua duduk, Abu Bakar saking diejeknya sudah sangat keterlaluan. Abu Bakar hampir berdiri untuk membalas ucapan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi apa yang terjadi? Belum tegak berdirinya Abu Bakar, Rasulullah SAW yang di sebelahnya langsung pergi. Abu Bakar tidak sempat berkata-kata kepada orang kafir Quraisy, tetapi Abu Bakar langsung menyusul baginda Rasulullah SAW. Sahabat yang mulia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menungguku, malah justru engkau meninggalkanku? Bukankah engkau tahu orang kafir Quraisy mencaci makiku? Kenapa engkau tidak membela aku sedikit pun?" Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, "Berhari-hari dimanapun kamu sahabatku yang mulia diiringi dengan ribuan malaikat, tetapi tadi ketika engkau beranjak mau membalas ungkapan kafir Quraisy, orang-orang malaikat di sekitarmu lari. Karena malaikat lari, maka aku pun meninggalkanmu." Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sahabat yang mulia belum sempat mengucapkan balasan orang kafir Quraisy, sahabat Abu Bakar akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Rasul, sejak saat ini aku tidak akan lagi mengulang-mengulang ingin berkata-kata kasar, ingin membalas caci makian orang-orang di sekitar kami.
jamaah Jumat rahimahullah, seorang ulama mengatakan bahwa kekuatan umat, kekuatan kita terletak pada kelemah lembutan. Sekali lagi, kekuatan umat Islam adalah pada kelemah lembutan. Tapi harus difahami bahwa lemah lembut itu bukan orang yang hatinya lemah. Justru orang yang hatinya lemah lembut adalah mereka yang memiliki kebesaran hati dan kekuatan yang tak pernah dipikirkan oleh orang lain. Dalam benaknya mereka mencaci maki karena dia tidak tahu apa yang kita lakukan. Bisa jadi karena mereka dalam kesesatan. Tetapi yakinkan pada diri kita, semakin kita menunjukkan kebaikan-kebaikan dengan kelemah lembutan, mereka semakin taat, semakin balik hatinya. Tetapi ketika kita keras kepada anak kita, contohnya anak kita malah justru melawan. Kepada istri kita, kalau kita keras hatinya, malah justru yang terjadi bukan penerimaan yang baik. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, semoga Allah limpahkan kepada kita semua menjadi bagian orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut, keberanian untuk mengatakan qulil haqqa walau kana murran dengan cara yang terbaik. Karena bisa jadi ketika kita mengatakan kebenaran dengan cara emosi, mereka tidak akan menerima. Tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dengan kelemah lembutan, mereka akan sangat-sangat welcome. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua menjadi bagian orang-orang yang penuh dengan kesabaran, menjadi bagian orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.